Hai semuanya, terima kasih telah menghadiri sesi ini. Nama saya Rudi Suryadi, Solution Architect di Amazon Web Services. Salah satu spesialisasi saya adalah di bidang data. Di sesi ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya agar kita dapat mempercepat proyek data analitik dengan membangun data lake di AWS. Di sesi ini saya juga akan ditemani tamu istimewa yang namanya Cecilia Astrid Maharani. Beliau adalah seorang Head of Data Science dari Mekari Group. Di sesi ini kita akan bahas hal-hal berikut. 1. Alasan mengapa organisasi perlu membangun platform analitik. 2. Tren customer yang mengarah ke data lake. 3. Bagaimana customer dapat terbantu dalam mempercepat proyek analitik dengan service-service serverless di AWS. Dan yang terakhir, kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Astrid tentang perjalanan Mekari Group dalam membuat data platform yang scalable. Mari kita mulai pembahasannya. Jadi, pada era digital seperti sekarang ini, hal yang paling berharga di dunia bukan lagi minyak, melainkan datalah yang berharga. Seperti yang dikutip oleh majalah The Economist ini, banyak sekali perusahaan sekarang yang mendasarkan keputusan mereka dari analisa data-data yang mereka punyai. Keputusan itu seperti misalnya peluncuran produk baru, bagaimana strategi memenangkan customer, dan wilayah mana cabang perusahaan itu sebaiknya berada. Berdasarkan survei yang dikutip Forbes Online disebutkan bahwa 85% perusahaan ingin mengarah ke data driven. Namun, dari 85% itu hanya 37% saja yang sukses melakukannya. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Berikut ini adalah tantangan-tantangannya, yaitu data yang tumbuh secara eksponensial, tipe data yang berbagai macam, banyak sumber datanya, dan digunakan oleh banyak tipe orang maupun tipe aplikasi. Kalau kita melihat gambar di sini, maka kita tidak dapat terus menggunakan arsitektur data yang tradisional. Karena dengan semakin banyaknya sumber data, volume, dan variasinya, arsitektur data warehouse menjadi tidak scalable dan mahal. Di sisi kanan slide ini ada alternatif baru, yaitu dengan menggunakan arsitektur data lake yang lebih scalable. Sekarang semakin banyak customer baru yang mulai berpindah ke arsitektur baru, yaitu dengan data lake. Arsitektur data lake akan memisahkan komponen storage dan compute secara terpisah, yang mana masing-masing layer dapat melakukan scale secara terpisah sesuai kebutuhan. Arsitektur ini juga dapat digabungkan dengan data warehouse, machine learning, serta analytical engine lainnya. Akibatnya, evolusi ini akan memudahkan kita dalam fleksibilitas data format, reliability, availability-nya juga meningkat, scalability data juga sangat besar, namun tetap menjaga keamanan dan biaya yang efektif. Di slide ini, kita dapat melihat dengan menggunakan arsitektur yang baru, sudah banyak sekali customer AWS yang mengimplementasikannya. Ada puluhan ribu customer dari berbagai tipe industri telah menggunakannya. Mungkin saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun kita dapat melihat nama-nama seperti Toyota, BMW Group, Discovery Channel, Duolingo, Airbnb, General Electric, Siemens, dan lain-lainnya. Untuk Indonesia sendiri, kita akan mendengarkan langsung dari Ibu Astrid dari Mekari Group lebih detail. Kalau kita lihat slide sebelumnya, puluhan ribu customer di dunia telah menggunakan AWS untuk analytics system. Pertanyaannya, apa sih alasannya? Biasanya alasannya karena 4 hal ini. 1. Membangun data lake di AWS itu mudah. 2. Platform AWS secara defaultnya aman. 3. Pilihan service yang dapat digunakan banyak, sehingga dapat disesuaikan dengan use case kebutuhan customer yang berbeda-beda. Juga platformnya open, sehingga tidak vendor login. Yang terakhir, scalable dan cost efektif. Karena alasan-alasan tersebut di atas, kita dapat membuat data lake di AWS, bahkan saat ini dengan menggabungkan data warehouse dan data lake. Dinamakan dengan arsitektur lakehouse. Semuanya diawali dengan penggunaan Amazon S3 sebagai pusat datanya. Lalu kita bisa menggunakan services-services lainnya seperti Amazon Athena, AWS Glue, AWS Lake Formation, Amazon Redshift, Amazon Redshift Spectrum untuk membangun platform data yang scalable, fleksibel, dengan perpindahan data yang seamless, aman, berperforma tinggi, dan biaya yang efektif. Mari kita lihat service-service apa yang dapat membantu kita dalam mengakselerasi proyek analitik dengan kemudahan dalam membangun data lake. Setelah kita menetapkan Amazon S3 sebagai sentral dari data lake, maka kita perlu menggunakan ETL system atau Extract Transform Load yang berfungsi untuk perpindahan atau transformasi data. Kita dapat menggunakan service yang dinamakan dengan AWS Glue. AWS Glue ini memiliki dua fungsi utama, yaitu data katalog yang berfungsi untuk merekam metadata dari data lake yang dibangun, dan yang kedua adalah Job ETL yang berfungsi untuk menjalankan pekerjaan ETL.
Yang menarik dari AWS Glue ini adalah ini serverless, artinya tanpa server yang harus Anda manage sendiri. Anda tidak perlu melakukan provisioning server, storage, maupun menginstalasi software dan merawatnya. Anda dapat fokus kepada bisnis logic dan kode PySpark dalam membangun ETL sesuai proses bisnis Anda. Selain itu, AWS Glue memiliki integrasi yang baik dengan services-services AWS lainnya seperti Amazon Redshift, Amazon S3, VPC, dan lain-lain. Dan saat ini AWS Glue juga memiliki beberapa fitur yang powerful sehingga memungkinkan Anda untuk melakukan beberapa fungsi ETL tanpa harus menulis kode. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh dan peragakan. Untuk mempermudah customer dalam membangun data lake dengan cepat, maka kita juga dapat menggunakan blueprint yang tersedia pada service AWS Lake Formation, yang mana dengan service ini kita dapat membangun data lake hanya dalam hitungan hari atau bahkan menit. Karena blueprint di AWS Lake Formation akan mengkonfigurasi job-job ETL di AWS Glue dan mengkonfigur settingan keamanan di Amazon S3. Mari kita lihat service serverless selanjutnya yang dapat membantu Anda, yaitu pertama AWS Glue Studio, yang mana merupakan fitur di AWS Glue agar membantu ETL developer dalam membangun ETL job tanpa harus menulis kode dari awal. Selain itu, Anda dapat memonitor job-job dalam satu tempat. Yang kedua, AWS Glue Data Brew, yaitu service yang dapat membantu business analyst maupun data scientist dalam melakukan pekerjaannya. Di dalamnya saat ini terdapat 250 lebih transformation yang dapat Anda gunakan untuk bisnis Anda. Mari kita lihat lebih dalam tentang AWS Glue Data Brew. Kapabilitas utama dari AWS Glue Data Brew adalah 1. Data profiling, untuk membantu Anda dalam melihat pola dan mendeteksi anomali, duplikasi maupun missing values. Yang kedua, cleaning dan normalize. Dengan 250 lebih fungsi transformasi built-in, Anda dapat melakukan data cleaning maupun normalisasi data untuk kebutuhan pemrosesan machine learning. Yang ketiga, data lineage. Dan yang terakhir, menyimpan hasil transformasinya menjadi job ETL yang dapat dijalankan secara berkala. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat demo berikut. Di demo ini saya akan menggunakan data statistik permainan catur atau chess, yang mana di dalamnya ada data pemain, sisi hitam dan sisi putih, hasil permainan, skor ataupun rating pemain, dan sebagainya. Kita akan menggunakan AWS Glue Data Brew untuk melakukan transformasi dalam membuat tabel agregat sebagai summary dari sumber data. Ini adalah tampilan awal dari Glue Data Brew via AWS Console. Mari kita mulai dengan melihat dataset. Saya sudah import data chess games. Lalu kita lihat profil data ini, misalnya correlation antar kolom, data yang missing maupun duplikasi. Kemudian kita juga dapat melihat data lineage dataset ini. Sekarang saya buat satu project dari dataset ini. Ini adalah tampilan dari dataset yang tadi. Yang bagian atas ini adalah beberapa pilihan preset transformation yang dapat kita lakukan. Salah satunya saya akan melakukan filtering. Misalnya dalam hal ini kita akan melakukan filtering data-data pemain catur berdasarkan ratingnya. Misalnya saya pilih pemain catur dari sisi putih terlebih dahulu dengan rating sama atau lebih dari 1800. Saya preview dulu agar bisa terlihat kira-kira hasilnya seperti apa. Kita tunggu. Kita lihat data-data di bawah 1800 akan dicoret, hanya sisa sesuai yang kita definisikan tadi. Kemudian kita bisa melakukan hal yang sama untuk pemain catur dari sisi hitam. Juga saya akan filter out yang ratingnya di bawah 1800. Setelah berhasil memfilter, kita mencoba membuat summary table dengan cara grouping data ini. Misalnya kita grup berdasarkan winner, status kemenangannya, dan yang terakhir dihitung statistik berapa kali ini terjadi dengan count. Ada dua pilihan, bisa bikin tabel baru atau kolom baru. Dalam hal ini saya ingin membuat tabel summary yang baru saja. Setelah kita lakukan sekarang, tabel summary yang baru terbentuk menjadi seperti ini. Sekarang kita sedikit cleaning data, yaitu dengan melakukan pergantian agar lebih jelas. Saya akan replace value dan melakukan
pergantian mate menjadi checkmate atau skakmat pada kolom victory status. Sekarang jadi lebih jelas maksudnya ini checkmate. Terus saya juga ingin hilangkan statistik game yang hasilnya seri, yaitu dengan filter is not yang isinya draw. Sekarang ini sudah lebih bersih. Setelah itu kita bisa publish menjadi resepi, agar nanti bisa kita simpan untuk membuat job. Dari resepi kita bisa buat job untuk melakukan real transformasi datanya, baik itu on demand atau by schedule tertentu. Outputnya bisa kita pilih beberapa tipe file, misalnya CSV atau Parquet, dan make sure kita pilih role yang benar untuk akses datanya. Sekian demo Glue Data Brew ETL tanpa code. Kita dapat melihat dari demo tadi bahwa AWS Glue Data Brew memudahkan kita untuk membuat ETL job tanpa menulis kode. Pada umumnya, apabila sistem data lake kita semakin besar dan kompleks, maka kita perlu sistem untuk mengorkestrasikan aliran data maupun komponen-komponen dalam data lake tersebut. Orkestrator yang banyak diadopsi adalah Apache Airflow. Melalui halaman ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa di AWS dapat menggunakan Apache Airflow dengan mudah tanpa melakukan instalasi software dan merawatnya sendiri. Karena saat ini Anda dapat menggunakan services yang dinamakan Amazon Managed Workflow for Apache Airflow. Hal ini memudahkan Anda dalam mendeploy dengan cepat, aman, dan scalable. Sekarang saatnya kita dengarkan penjelasan dari Ibu Astrid tentang perjalanan Mekari Group dalam membangun data platform yang scalable. Hai semuanya, seperti yang sudah diperkenalkan sebelumnya, saya Astrid sebagai Head of Data Science dari Mekari. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang bagaimana Mekari membangun scalable data platform menggunakan AWS Platform. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara brief tentang Mekari. Founded in 2015, visi dari Mekari adalah menjadi platform utama dalam membantu usaha bertumbuh dan berkembang, dengan memperdaya perkembangan usaha dan profesional. Saat ini ada 7 produk under Mekari Group, yaitu Talenta, Slicker, Jurnal, Klik Pajak, Attendance, dan Mekari Chat. Dengan lebih dari 10.000 SMEs sebagai klien kami atau sekitar 200.000 users. First of all, kenapa Mekari membangun analytic project ini? Seiring dengan berkembangnya Mekari as a company, beberapa business challenges berkaitan dengan data management muncul. Mulai dari data silos, solusi pada saat itu yang tidak memadai, data literacy yang masih kurang across the whole company, sampai halnya metrics yang tidak dimonitor secara real time. Diharapkan, proyek ini dapat menjadi solusi dan mendatangkan potential impact, seperti single source of truth, streamline the flow of information, promote data-driven decision-making, dan juga centralized data platform. Untuk MVP dari data platform ini, kami membaginya menjadi 3 layer. Data sources, data lake, dan analytics consumer. Kami mengintegrasikan relational database dan files sebagai data source, sedangkan yang bagian yang melakukan data processing seperti cleaning, deduplikasi, dan mengkonvert ke format Parquet menggunakan AWS Glue yang kemudian disimpan ke Amazon S3 di dalam raw zone berbentuk Parquet file. Kemudian, data itu ditransformasi lagi di Analytics Zone menjadi Data Mart dan Data Warehouse dengan Amazon Athena. Hasil dari Analytics Zone ini yang akan dikonsum oleh layer Analytics Consumer seperti BI Tools dan Amazon Athena dari SQL Client. Di Mekari Data Tip, kami selalu mengutamakan continuous improvement. Setelah versi pertama live dan running, kami mengintegrasi semakin banyak data sources seperti third-party applications via API dan non-relational DB. Selain itu, di versi ini kami menambahkan data orchestration Apache Airflow on Amazon EC2 untuk memudahkan tim memanage end-to-end platform seperti error handling dan scheduling. Kami juga menambahkan validated zone untuk memvalidasi data processing di platform ini. Seiring berjalannya waktu dan size data yang bertumbuh secara signifikan, kami mereplace beberapa job di AWS Glue menggunakan Spark
dari AWS EMR untuk cost savings dan increase efficiency. Untuk di versi ketiga atau latest version ini, kami memulai inisiatif data science dan machine learning dengan menggunakan Amazon SageMaker, notebook server yang dideploy di AWS EC2, dan juga API Data Service. Untuk lebih detailnya, data yang terletak di Data Lake Analytics Zone adalah source of data collection yang di-query via Amazon Athena untuk kemudian di-training menjadi machine learning model dan deploy the model in Amazon SageMaker. Hasil dari prediction di model ini kemudian disimpan di Amazon S3 sebagai data mart atau dipanggil melalui prediction API. In summary, initial build dari data platform ini memakan waktu 2 bulan sampai ke MVP dan banyak benefits dari segi technical dan business yang dapat kami ambil. Dari technical benefits, yang pertama adalah centralized data platform untuk berbagai data sources. Selain itu, kemudahan untuk memanage infrastructure karena kebanyakan kami menggunakan serverless architecture dari AWS. Dan juga integrated end-to-end data platform di AWS dari data ingestion sampai machine learning model deployment. Sedangkan benefit dari segi bisnis yaitu, kami merasakan impact dari single source of truth. Juga yang kedua, metrics yang dimonitor secara real time, kemudian easy data access bagi user pengguna data, dan juga flow of information yang dipersingkat. Dari beberapa bulan dan improvement dari data platform project ini, lesson learn yang dapat kami bagikan adalah, yang pertama, memisahkan data lake zones ke dalam beberapa zone berguna untuk memastikan access control dan data quality. Selain itu, sangat bermanfaat untuk explore perpindahan dari AWS Glue ke EMR pada saat jumlah data meningkat secara signifikan. Kemudian, pastikan bahwa di dalam data pipeline kita ada proses data validation. Berdasarkan pengalaman kami menggunakannya sehari-hari, Amazon Athena adalah query engine yang powerful untuk mengelola big data dengan cost efficiency yang sangat baik. Sekian sharing dari saya, semoga dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada Anda dalam membangun project analytic maupun machine learning. Terima kasih sharing yang disampaikan Ibu Astrid, paparan yang sangat menarik dan berguna. Dengan AWS, Anda dapat membangun data platform dengan mudah, cepat, dan aman, yaitu dengan memanfaatkan AWS Analytics Services yang lengkap dimulai dengan lapisan paling bawah yaitu data ingestion, dilanjutkan lapisan di atasnya dengan infrastruktur data lake dan manajemennya, lapisan berikutnya Analytics Service termasuk data warehouse, Hadoop, big data, query engine, real-time data, juga yang terakhir lapisan paling atas yaitu service consumer-nya seperti data visualization dan machine learning serta artificial intelligence. Apabila Anda menggunakan service analitik AWS terutama yang serverless, maka akan mengakselerasi proyek pembangunan data analitik Anda. Untuk mempelajari lebih dalam, Anda dapat memanfaatkan fasilitas dari AWS Training dan Certification. Anda dapat mengakses free digital course yaitu di URL aws.training/analytics atau mengikuti training Big Data on AWS dengan instruktur dan mengambil sertifikasi internasional yaitu AWS Certified Data Analytics Specialty. Akhir kata, saya Rudi Suryadi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Juga terima kasih kepada Ibu Astrid dari Mekari Group atas sharingnya yang sangat bermanfaat. Kami undur diri, mohon kiranya Anda dapat mengisi survei setelah ini agar dapat menjadi masukan kami untuk menuju yang lebih baik sesuai harapan Anda. Terima kasih.